Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Debbie Adi Kasma di channel Debbie Adi Official. Pada bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, Debbie Adi Official mempersembahkan edisi Ramadan yang berjudul Tadabbur Al-Quran Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Duha sampai dengan An-Nas yang akan ditayangkan secara podcast di channel YouTube Debbie Adi Official. Podcast baru setiap harinya di bulan Ramadan akan tayang pada pukul 4 waktu Indonesia Barat sembari menemani sahur kalian dengan membahas tadabbur satu ayat setiap harinya. Oke, sesuai judul podcast kita kali ini, kita akan mentadabburi surat Al-Fatihah yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran, terletak pada juz 1, merupakan surat Al-Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Sebelum mentadabburi surat Al-Fatihah, kita akan mengupas sedikit arti dari tadabbur itu dan perbedaannya dengan tafsir Al-Quran. Jadi gini, tadabbur sebenarnya berasal dari kata dabaroh, yang artinya penghujung bagi sesuatu. Dalam kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa tadabbur adalah memikirkan dan mempertimbangkan akibat baik buruknya. Kemudian untuk kata tadabbur sendiri diambil dari wazan atau timbangan dalam kata kerja bahasa Arab, diambil dari wazan tafa'ala. Diambil dari wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Jadi bentuknya dari dabara menjadi tadabbara yatadabbaru tadabburan. Jadi untuk perkataan yang berbentuk tafa'ala bermakna perbuatan yang dilakukan dengan penuh usaha. Jadi makna kata tadabbur di sini adalah perbuatan tadabbur dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk meneliti maksud ayat secara berulang. Menurut Az-Zamakhsyari, seorang mufassir beraliran teologi Mu'tazilah, tadabbur adalah memberikan perhatian terhadap makna-makna ayat dengan penuh perhatian. As-Suyuti, seorang ulama tafsir Al-Quran, pengarang kitab tafsir Jalalain, menambahkan bahwasannya tadabbur harusnya membuat hati sibuk memikirkan makna atas ayat-ayat yang diucapkan, sehingga seseorang mampu mengetahui makna setiap ayat, memperhatikan perintah dan larangan, seolah-olah pasti menerima dan melaksanakannya. Jadi, secara singkat, tadabbur itu adalah memikirkan dan merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran agar dapat memahaminya, menyelami makna dan hikmah-hikmahnya serta mengetahui kandungannya. Lantas, perbedaannya dengan tafsir Al-Quran apa? Tadabbur itu lebih luas daripada tafsir. Tadabbur itu lebih luas daripada tafsir. Tadabbur adalah tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Tafsir adalah sarana atau perantaranya. Lalu, tadabbur diperintahkan kepada semua orang untuk mengambil manfaat dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah
mereka akan mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Kemudian, tafsir diperintahkan menurut kebutuhan untuk memahami kitabullah sesuai dengan kemampuan manusia, sehingga ada pembagian derajat manusia dalam memahami Al-Quran. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an, tafsir dibagi menjadi 4. Yang pertama, tafsir yang hanya diketahui orang Arab saja, sesuai bahasanya. Yang kedua, tafsir yang bisa diketahui siapa saja. Yang ketiga, tafsir yang hanya diketahui para ulama. Dan yang keempat, tafsir yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Sebelumnya, tadi dikatakan bahwasannya tadabbur itu sarananya adalah tafsir Al-Quran. Untuk mencapai tujuan utama dalam mentadabburi itu, alat yang digunakan untuk mentadabburi adalah tafsir Al-Quran. Oleh sebab itu, dalam tadabbur Al-Quran, di podcast kali ini, saya menggunakan sumber bacaan tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Al-Quran Al-Azim dan tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir Ibnu Katsir itu bentuknya bil maksur, menggunakan riwayat dalam penafsirannya. Dan Jalalain itu bentuknya bil ra'yi, menggunakan akal dalam penafsirannya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita baca doa sebelum belajar, sebagaimana yang tertera di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dan juga kita akan membaca salawat. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita mulai dari keutamaan surat Al-Fatihah. Salah satu dan yang paling utama dari keutamaan surat Al-Fatihah adalah surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini? Beliau pun memegang tanganku tatkala kami hendak keluar masjid. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda berkata kepadaku akan mengajarkan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau menjawab, surah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ialah 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran yang paling agung yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Selanjutnya isti'adzah. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Isti'adzah dibaca sebelum membaca Al-Quran dengan tujuan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, mengakui kekuasaan Allah dan mengakui kelemahan kita sebagai hambanya yang tidak berdaya dalam melawan musuh yang sesungguhnya, yaitu syaitan yang bersifat batiniyah, yang tak seorang pun mampu menolak dan mengusirnya kecuali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Pendapat yang masyhur menurut jumhur ulama bahwa isti'adzah ini dilakukan sebelum membaca Al-Quran guna mengusir godaan syaitan yang terkutuk. Jadi sebelum membaca Al-Quran, hendaklah kita membaca isti'adzah. Ayat yang pertama
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata Allah atau isim atau asma Allah merupakan nama untuk Rabb. Allah adalah nama yang paling agung. Al-ismu al-a'zam. Karena nama itu mengandung segala macam sifat. Nama Allah adalah nama yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dalam bahasa Arab, nama Allah adalah ismun jami'. Dalam bahasa Arab, nama Allah adalah ismun jamid, yaitu isim atau nama yang tidak punya kata dasar. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah yang indah, yang merupakan bagian dari Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih bagi semua makhluk ciptaannya. Apapun itu, baik orang kafir, tumbuhan, hewan, bumi, planet-planet, matahari, dan lain sebagainya. Namun, Allah adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang bagi setiap hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan dialah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi, untuk orang-orang yang beriman sangatlah istimewa karena dia mendapatkan kasih dan sayang Allah. Untuk basmalah, apakah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau hanya sebagai pembuka atau perantara saja? Para ulama berbeda pendapat. Di antara ulama yang menyatakan basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, tidak hanya sebagai pembuka dan perantara saja adalah Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Dan ulama yang menyatakan sebaliknya adalah Imam Malik dan Abu Hanifah. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala pujian dan rasa syukur atas segala kenikmatan, termasuk pula iman, Islam, hidayah, dan taufik, hanyalah layak diberikan kepada Allah semata. Tuhan, Rabb segala alam kehidupan, segala zaman. Allah adalah satu-satunya yang layak dipuji atas semua hal, yang memiliki segala pujian dari segala makhluknya di seluruh alam. Alhamdulillah, alhamdu dengan alif lam menunjukkan bahwasannya segala pujian, segala rasa syukur hanyalah layak diberikan kepada Allah saja, bukan kepada sesembahan selainnya, bukan pula kepada makhluk yang diciptakannya, atas segala nikmat yang Ia beri. Nikmat yang diberikannya begitu banyak, hanya Dia sajalah yang tahu berapa jumlahnya. Nikmatnya berupa kemudahan, kesehatan, rizki yang berlimpah di dunia, dan termasuk juga nikmat hidayah, iman, dan nikmat Islam. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabb adalah nama yang hanya ditunjukkan untuk Allah semata. Allah adalah Tuhan, Rabb seluruh alam, seluruh zaman, dan seluruh alam makhluk, baik alam dunia maupun alam akhirat. Ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah adalah yang memiliki semua rahmat. Rahmat adalah kebaikan bagi orang yang menerimanya. Jadi,
Allah adalah pemilik semua kebaikan yang ada pada kita, pada ciptaannya. Rahmat Allah begitu luas, sampai membuat seorang mukmin tidak pernah berputus asa dalam kehidupan ini dari rahmatnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada pada sisi Allah, niscaya tidak seorang pun yang bersemangat untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Allah adalah pemilik hari pembalasan. Tiada sesiapapun yang memiliki kekuasaan di akhirat kelak, termasuk para penguasa yang ada di dunia, kecuali Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 16. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah lah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Hari pembalasan berarti hari perhitungan bagi semua makhluk. Disebut juga hari kiamat. Mereka, kita nih, diberi balasan sesuai dengan amalan kita. Jika amalan kita baik, maka balasan yang kita dapat pun baik. Jika amalan kita buruk, maka balasan yang kita dapat pun buruk. Kecuali bagi orang-orang yang diampuni. Jadi, seberapa besar pun kekuasaan kita di dunia, ketika di akhirat kelak, hanya Allah lah sang Raja Mutlak. Tak dapat kita lepas dari perhitungannya. Oleh sebab itu, hendaknya kita menghisap atau menghitung-hitung diri kita sebelum kita dihisap dan menimbang diri kita sebelum ditimbang. Maksudnya menimbang perbuatan manakah yang lebih banyak yang kita lakukan selama ini. Perbuatan durhaka ataukah perbuatan yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab berkata, hisaplah, buatlah perhitungan untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisap. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yakni hari yang diperlihatkannya amal seseorang. Sementara semua amal kalian tidak tersembunyi darinya. Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini adalah penegasan diri kita sebagai hamba Allah untuk lepas dari musyrik dan melepaskan diri dari upaya dan kekuatan selain Allah serta hanya berserah diri kepadanya. Didahulukannya kalimat iyyaka na'budu adalah bahwasannya ibadah kepada Allah merupakan tujuan utama, sedangkan memohon pertolongan adalah sarana untuk beribadah. Oleh sebab itu, pada ayat 5 ini, iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Sebab beribadah adalah bagian terpenting yang harus didahulukan dari sekedar memohon pertolongan yang hanya sekedar penting. Ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan pula mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi untuk ayat 6 sampai dengan 7 ini merupakan permintaan yang kita ajukan kepada Allah setelah menyampaikan pujian kepadanya pada ayat 1 sampai dengan 5 tadi. Yang demikian ini merupakan keadaan yang amat sempurna bagi seseorang yang mengajukan permintaan. Pertama, ia memuji Rabb-nya. Kemudian dia memohon keperluannya sendiri dan keperluan saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang yang beriman melalui ucapan ihdinas siratal mustaqim, karena yang demikian itu akan lebih memudahkan pemberian apa yang dihajatkan dan lebih cepat untuk dikabulkan. Untuk itu
Allah membimbing kita agar senantiasa melakukannya. Sebab yang demikian itu yang lebih sempurna. Jadi ketika kita berdoa, pertama kali kita lakukan adalah memuji Allah, lalu kita memohon keperluan kita dan keperluan saudara-saudara kita yang seiman. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, bermakna semoga engkau terus menunjuki kami di atas jalan yang lurus dan jangan engkau simpangkan ke jalan yang lainnya. Kemudian jalan yang lurus itu dijelaskan pada ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah orang-orang yang tersebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 sampai dengan 70. Artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dan demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Jadi, makna yang tersimpan dalam ayat 6 sampai dengan 7 surat Al-Fatihah ini adalah kita memohon kepada Allah untuk menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu mereka yang memperoleh hidayah, istiqomah, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bukan jalan orang-orang yang mendapat murka, yang kehendak mereka telah rusak sehingga meskipun mereka mengetahui kebenaran, namun menyimpang darinya. Bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan sehingga mereka berada dalam kesesatan, serta tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari surat Al-Fatihah, surat yang terdiri dari 7 ayat ini, di dalamnya mengandung pujian, pemuliaan, dan pengagungan bagi Allah melalui penyebutan Asmaul Husna miliknya, disertai dengan adanya sifat-sifat yang maha sempurna. Juga mencakup penyebutan tempat kembali manusia, yaitu hari pembalasan. Selain itu, berisi bimbingan kepada para hambanya agar kita memohon dan tunduk kepadanya, serta melepaskan upaya dan kekuatan diri kita untuk selanjutnya secara tulus ikhlas mengabdi kepada Allah, mengesahkannya dan menyucikannya dari sekutu atau tandingan apapun. Juga di dalam surah ini berisi bimbingan agar kita memohon petunjuk kepada Allah ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, serta menetapkan kita pada jalan tersebut, sehingga ditetapkan bagi kita untuk menyeberangi jalan yang tampak konkret pada hari kiamat kelak, menuju ke surga di sisi para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Surat Al-Fatihah ini juga mengandung anjuran atau targhib untuk mengerjakan amal soleh, agar kita dapat bergabung bersama orang-orang yang beramal soleh, serta mengingatkan agar kita tidak menempuh jalan kebatilan, supaya kita tidak digiring bersama penempuh jalan tersebut pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, sekian podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan lagi podcast berikutnya. Kita akan mentadabburi surah Ad-Duha. Stay tune ya, dan jangan lupa subscribe, share video ini jika bermanfaat, like jika suka, dan tinggalkan komen di kolom komentar. Bagaimana tanggapan kalian mengenai tadabbur ini? Terima kasih. Assalamualaikum.